Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ibu-ibu sekalian, kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa berada di awal Ramadan dan Allah memudahkan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan amal kita di hari ini dan hari-hari selanjutnya sampai tuntas nantinya bulan Ramadan. Dan khusus untuk dua pertemuan kita selama Ramadan ini, insyaallah kita akan bahas zakat langsung dari buku kami Panduan Zakat Minimal 2,5%. Kita mulai dari halaman 1, pengertian zakat. Saya awali pengertian dulu. Zakat secara bahasa berarti an-nama wa rai' wa ziyadah, yaitu bermakna bertambah atau tumbuh. Bertambah atau tumbuh. Jadi ibu-ibu lihat definisi ini saja atau pengertian secara bahasa ini, etimologi, itu sudah tahu manfaat dari zakat itu sendiri. Zakat itu akan membuat harta itu bertambah dan harta itu tumbuh. Seperti Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-ilmu yazku bil infaq. Situ ada kata yazku. Ilmu itu bertambah dengan diinfakkan. Ilmu itu bertambah dengan diinfakkan. Ini seperti yang kemarin saya bahas di Rumah Sakit JIH di kajian Samara. Saya bahas tentang perkataan Ali ini. Ali mengatakan ini ketika membahas al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Tes. Taruh di sini. Al-ilmu yasku bil infaq. Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan. Ini enggak usah. Dengar. Ilmu itu bertambah dengan diinfakkan. Juga zakat secara bahasa berarti as-shalah. As-shalah yang lebih baik. Atau biasa ibu-ibu dengar kata islah berarti memperbaiki. Maka zakat fungsinya untuk memperbaiki harta kita. Artinya membuat harta itu jadi baik. Sebagaimana kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 81, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan. Dan kami menghendaki supaya Rabb mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dibandingkan anaknya yang itu. Dikatakan situ yang lebih baik kesuciannya. Berarti dengan bayar zakat harta kita akan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Juga secara bahasa zakat juga berarti tathhir, menyucikan. Seperti pada surat Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Sudah berapa makna situ? Berapa Bu? 3. Apa saja? Zakat artinya bertambah.
atau tumbuh sama ya. Terus yang kedua, lebih baik ya atau memperbaiki. Yang ketiga, menyucikan. Oke. Tiga ini. Dan inilah nanti ibu-ibu lihat sebagai manfaat dari zakat. Tiga ini sebagai manfaat dari zakat. Sekarang kita lihat zakat itu buktinya dia menyucikan, yaitu menyucikan seorang dari sikap bakhil dan pelit. Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 103, khudz, ambillah, min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, sedekah. Yaitu dimaksudkan sedekah sini adalah harta. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu kalian membersihkan dan menyucikan mereka. Nah, tujuan zakat tadi yang ketiga itu, atau pengertian yang ketiga, menyucikan sekaligus tujuannya. Nah, sekarang kita lihat secara istilah syar'i. Secara istilah syar'i, zakat itu berarti penunaian kewajiban. Nah, ini berarti kita bahas yang wajib ya. Yang sifatnya sunnah kita nggak masukin di sini. Penunaian kewajiban pada harta yang khusus. Berarti nanti harta-hartanya tertentu dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika ditunaikan telah memenuhi haul, masa 1 tahun, serta mencapai nisab, standar minimal harta, sehingga ia wajib dizakati. Zakat juga kadang berarti harta yang dikeluarkan. Adapun muzaki adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya. Berarti ibu-ibu yang mengeluarkan zakat namanya muzaki. Sekarang kita lihat beberapa poin yang dibicarakan dalam zakat dari pengertian tadi. Lihat. Nanti yang kita bicarakan dalam zakat, tadi disebutkan harta khusus ya. Berarti ada harta tertentu. Ada harta tertentu. Terus tadi disebutkan cara yang khusus. Nanti caranya di sini kita perhatikan, di situ ada istilah nisab. Nisab. Terus kita nanti juga bicarakan tentang haul. Haul. Sudah nisab, haul. Terus nanti caranya itu persenannya juga tertentu. Ini sekarang saya bahas kadar berapa persen. Lalu yang terakhir yang dibahas lagi adalah penerima. Nah, kita bahas zakat itu seputar 5 ini. Apa satu? Hartanya dulu. Yang kedua, nisabnya. Nisab itu kadar minimal. Nanti kita akan lihat rinciannya ya. Ini kadar minimal atau jumlah minimal ya, harta kena zakat. Terus yang ketiga haul. Ada istilah haul yang kita nanti pelajari. Haul di sini harta
dimiliki 1 tahun Hijriah. Terus yang 4, kadarnya berapa persen? Tadi di judul buku saya sudah minimal 2,5%. Maka mudah sekali zakat cuma 2,5% saja. 2,5% saja dari total harta. Terus yang kelima, siapa yang menerima? Siapa yang menerima? Mudah-mudahan 2 pertemuan ini selesai. Tapi saya pakai dalil nanti. Sudah, Bu? Nah, pagi ini itu banyak mohon pada Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah berikan pemahaman. Karena ini lapar-lapar, puasa disuruh mikir, mikir duit lagi, mikir harta lagi. Jadi sahurnya habis nih nanti jam 10:30 nih, Bu. Nah, habis ini Ibu istirahat. Ya. Berat ini mikir ini. Harusnya kita bahas ini sebelum subuh, Bu. Ngantuk. Baik, saya nanti yang berikutnya ringkas-ringkas. Yang penting-penting saya bahas. Sekarang hukum zakat. Hukum zakat sudah jelas ya, wajib ya. Enggak perlu saya bahas detail. Tapi namun lihat ada perbedaan zakat sama sedekah. Lihat di halaman keempat paling bawah. Perlu diketahui bahwa istilah zakat dan sedekah dalam syariat Islam itu maknanya sama. Tentang penyaluran zakat saja Allah sebut, atau ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu lagi bahas zakat sejatinya. Tapi digunakan istilah apa? Sedekah. Jadi sedekah dan zakat istilahnya sama. Keduanya terbagi menjadi 2. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Berarti ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Adapun anggapan sebagian masyarakat bahwa zakat itu wajib sedangkan sedekah itu sunnah, maka anggapan tersebut tidak berdasarkan dalil yang benar dan kuat. Artinya ada yang sifatnya sunnah untuk zakat juga, tidak selamanya untuk yang wajib. Sedekah juga tidak selamanya sunnah. Ada sedekah yang wajib. Kalau kita lihat di pembahasan dalil atau pembahasan para ulama, sedekah yang wajib itu misalnya suami beri nafkah pada istri, itu sedekah wajib. Ibnu Arabi katakan gini, zakat itu digunakan untuk istilah sedekah yang wajib, yang sunnah, untuk nafkah, terus untuk kewajiban dan pemaafan. Baik, sekarang kita lihat keutamaan menunaikan zakat. Ini biar termotivasi agar bisa memperhatikan zakat ini. Kita lihat ada sampai 13 poin. 1. Zakat itu menyempurnakan keislaman seorang hamba. Jadi keimanannya makin sempurna. Berarti kalau tidak bayar zakat, keimanannya berkurang. Terus yang kedua, menunjukkan benarnya iman seseorang. Sesungguhnya harta itu biasanya kita sukai, kita cintai. Mau keluarin berat. Sehingga dibuktikan dengan bayar zakat. Ibu punya harta misalnya emasnya ada 100 gram, suruh bayar zakat 2,5%, aja mikir-mikir itu. Aduh, nanti kurang. Kalau saya sudah nabung-nabung, sudah simpan-simpan, sudah butuh perjuangan, itu mikir-mikir, Bu. Maka itu untuk menunjukkan benar gak imannya ini, mau manut syariat gak? Karena ada hak orang lain di situ. Terus yang ketiga, membuat keimanan seorang menjadi sempurna. Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai sesuatu bagi saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai hal itu untuk dirinya sendiri. Kita kan senang punya harta, yang lain juga senang seperti itu. Mau nggak kita berbagi dengan mereka gitu, apalagi yang butuh. Terus yang keempat, ini adalah penyebab masuk surga. Yang keempat, ini adalah penyebab masuk apa? Surga. Sesungguhnya di surga itu disebutkan dalam hadis, terdapat kamar yang bagian luarnya dapat terlihat dari dalamnya. Bagian luar terlihat dari dalam. Terus, bagian dalamnya dapat terlihat dari luarnya. Jadi dari luar bisa lihat bagian dalam. Kemudian ada seorang Badui yang berdiri lantas berkata, kepada siapa surga itu, kamar-kamar tadi?
Kemudian Nabi SAW katakan, liman atobal kalam, untuk orang yang kata-katanya baik, kalimatnya santun, kalimatnya bagus. Wa at'amat ta'am, dan orang yang beri makan kepada yang lain. Wa adamas siyam, yang rajin puasa. Wa sholalillahi billaili wan nasu niyam, dan sholat malam saat manusia sedang tidur. Sholat malam apa ini? Tarawih. Tarawih tidur dulu? Enggak, tarawih awal malam, Bu. Maka ini kalimatnya untuk apa? Tahajud. Wan nasu niyam, manusia sedang tidur, berarti dia tidur dulu. Kemudian dia bangun. Kemudian dia lakukan sholat tahajud. Dan masih boleh tahajud walaupun sudah tarawih dan witir. Itu masih disunahkan bagi yang mampu. Masih boleh tahajud, ya. Yang penting malam harinya tidak tutup lagi dengan witir. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Terus keutamaan yang kelima, menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar, satu kesatuan. Allah katakan wa'asin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu kan yang susah dibantu, seperti kita itu satu keluarga. Kalau ada dalam rumah itu ada yang belum makan, yang bisa buat makan kasih makan. Maka yang ini susah ya dibantu sama orang satu rumah gitu. Terus yang keenam, memadamkan kemarahan orang miskin. Biar orang miskin itu nggak marah, nggak cemburu. Terkadang orang miskin itu menjadi marah karena melihat orang kaya itu hidupnya mewah, tinggal di istana gitu. Orang kaya dapat memakai kendaraan bergonta-ganti sesukanya, atau tinggal di rumah mana saja yang dia mau. Maka tidak diragukan lagi, pasti akan timbul amarah dalam hati orang miskin. Apabila orang kaya berderma kepada mereka, ya kemarahan tersebut akan reda, akan mereda, karena mau berbagi. Beda kalau dia pentingkan diri sendiri loh itu. Orang kaya pentingkan diri sendiri, nggak mau berbagi. Akhirnya kalau berbagi, saudara-saudara kami ini tahu bahwa kami berada dalam kesusahan, mau dibantu. Akhirnya orang miskin tersebut akan suka dan akan timbul rasa cinta dalam hatinya kepada orang kaya yang berderma kepadanya. Terus yang ketujuh, menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Kalau orang miskin sekitar itu sudah dibantu, nggak mungkin orang kaya diganggu. Malah dia bela. Oh, awas ada yang buat macam-macam ya, oh dibela itu. Misalnya itu majikannya, dibela sama yang ini, kerja di situ. Atau lingkungan sekitar biasa dibantu, dibela. Namun kalau orang kaya maunya hidup sendiri, dia nggak mau bantu orang sekitar. Dia bisa dicuri hartanya, dirampok hartanya, dirampas hartanya. Ada saja cara supaya hartanya itu hilang kalau nggak mau keluarkan zakat. Terus yang kedelapan, menyelamatkan seorang dari panasnya hari kiamat. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nasi. Setiap orang itu akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Terus yang kesembilan, seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Ini masalah zakat ini ibu-ibu sekalian. Orang-orang itu banyak yang nggak tahu. Orang kaya juga bahkan nggak tahu. Mau tahunya gimana? Ya kalau sudah ngaji baru dia tahu. Selama ini nggak mau hitung. Itu sudah puluhan tahun ada. Padahal usahanya sudah jalan, hartanya sudah banyak. Hartanya simpanannya miliaran, triliunan. Dan fungsi kita belajar ini biar hukum terjaga, Bu. Terus yang ke-10, menambah harta. Bayar zakat itu menambah harta. Menambah di sini istilahnya 2, Bu. Pertama, hartanya benar-benar nambah. Yang kedua, hartanya tambah berkah. Itulah pengertian hadis, mana qasad shadaqatan min mal. Sedekah tidaklah mengurangi harta.
Kalau secara jumlah itu berkurang, Allah ganti. Terus yang ke-11, merupakan penyebab turunnya banyak kebaikan. Kata Nabi, tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan tercegah dari mendapatkan hujan dari langit. Hujan gak turun-turun. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, karena Allah sayang pada binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan. Jadi hujan turun bukan karena mereka, tapi karena ada yang lain yang membutuhkan. Terus zakat itu akan meredam murka Allah. Inna shadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u mitatasu'i. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah kematian yang jelek. Bahasa lainnya, sedekah itu dapat mencegah musibah, penyakit. Terus yang ke-13, dosa akan terampuni. Ada satu lagi dari Ibnul Qayyim nih. Nah ini, ada lagi manfaat sedekah ini dari Ibnul Qayyim ini. Kalimatnya bagus, saya tidak cantumkan dalam buku ini. Ibnul Qayyim bilang gini, sungguh bersedekah itu annaha taqiyya madari as-su' wa tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah kematian yang jelek dan mencegah malapetaka atau bala, musibah besar itu datang. Hatta innaha la tadfa'a 'anil zalim. Sampai sedekah itu melindungi agar orang lain tidak menzolimi kita. Jadi ada yang membuat jahat, gara-gara sedekah tercegah itu, enggak jadi itu, terlindungi. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, orang-orang dahulu memandang bahwa sedekah akan melindungi dari orang yang suka berbuat zalim. Misalnya Bu, ada yang sering ganggu kita, ada yang buat yang macam-macam dengan keluarga kita, banyak yang sedekah. Terus dikatakan lagi oleh Ibnul Qayyim, sedekah juga akan menghapus dosa. Tadi sudah disebut ya, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati, serta menyebabkan hati yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Tapi tadi kan ada kalimat, musibah tercegah dengan sedekah. Orang yang berbuat zalim tercegah, kita terlindungi dari kezaliman dia lantaran apa? Sedekah. Banyakin sedekah lagi. Dan ingat ibu-ibu sekalian, Allah itu punya cara sendiri untuk hilangkan sesuatu loh itu. Tadi kan kita bahas zakat, berarti sesuatu kita keluarin kan? Kalau ini tidak mau dikeluarkan, Allah punya cara sendiri untuk narik itu. Sama-sama, tetap keluar juga. Kalau diambil sedekah kan kesadaran kita sendiri kan? Wes, dikeluarkan ini. Tapi kalau nggak sadar-sadar, Allah punya cara sendiri. Entah nanti kena celaka, entah nanti kena penyakit, entah nanti operasi butuh biaya besar, entah dengan utang. Ya. Entah ada yang nipu kita, ada yang khianat, itu. Ada aja cara. Sama-sama keluar juga. Nah, jadi kalau mau paham kan kayak gitu sama orang Bu. Ya, sudah kasih tahu, sudah, cukup aja. Kalau kita sudah kasih tahu orang, cukup aja kayak gitu. Nah, tunggu aja itu. Nanti sudah diberitahu kok dia nggak mau ikuti itu. Oh, tunggu aja. Ada cara sendiri Allah keluarkan harta tadi. Terserah Allah. Ya, mau kasih musibah, ada yang celaka, ada keluarganya sendiri yang celaka, dan seterusnya. Sama-sama keluar. Kita kalau perhatikan zakat, keluarnya kerelaan kita, Bu. Gak ada rasa sedih gitu. Karena rela kita sendiri, apalagi kalau kita tahu kewajiban. Adapun hukum orang yang enggan menunaikan zakat, kalau mengingkari kewajiban zakat, di halaman 13 disebutkan,
dia kafir kalau mengingkari kewajiban zakat. Zakat itu nggak wajib. Kafir bu kalau menolak zakat. Namun yang kedua, orang yang enggan menunaikan zakat karena dia itu pelit. Wah, ayat-ayatnya banyak ini. Di antaranya surat At-Taubah ayat 34 35. Walladzina yaknizuna adzaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jiba'uhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, tidak keluarkan berarti, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Kenapa dibahas emas dan perak, Bu? Kenapa dibahas emas dan perak di sini? Karena ada zakat dari emas dan ada zakat juga dari harta berupa perak. Maka harta tadi nyiksa orang yang nggak mau bayar itu sendiri. Lalu dibakar dengannya dahinya, lambungnya, dan punggung mereka dengan harta tadi. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu, ya kan? Inilah harta bendamu. Ini emas dan perak yang nggak mau kamu keluarkan. Inilah harta bendamu yang kamu simpan itu, kamu simpan. Maka nastum. Berarti kita dapat poin penting di sini, Bu. Zakat itu dari harta yang tersimpan. Diingat baik-baik. Nanti ada istilah ini saya bahas. Harta yang tersimpan, yang nggak tersimpan nggak kena. Zakat dari harta yang tersimpan. Lihat ayat ini jelas banget nih. Maka nastum li anfusikum, yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Berarti dia kena hukuman itu karena ada harta yang dia simpan, dia nggak keluarkan. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah sekarang akibat dari harta yang kamu simpan itu, yang kamu simpan sendiri. Paham, Bu, istilah simpan ya? Nah, inilah resiko kalau simpan harta. Sudah saya ulang-ulang ini terus, Bu. Resiko kalau simpan harta. Kalau nggak mau kena ayat ini, harta nggak usah disimpan-simpan. Ada duit langsung sedekahin. Ini punya uang ini, dapat 20 juta, wes 15 juta sedekah saja. 5 juta untuk hidup. Bisa, Bu, 5 juta untuk hidup di Jakal sini, Bu. Hah? Jogja Utara? Hah? Bisa? Oh, nggak bisa. Ibu bilang nggak bisa. Wes 10 juta aja deh. Separuhnya berarti dari 20 juta tuh. Udah, Ustaz, saya 10 juta saya sedekahin tuh. Terus 10 juta saya habiskan untuk keperluan saya dan keluarga. Ada yang tersimpan? Nggak ada. Aman, nggak usah bahas zakat. Selesai. Karena 10 juta sudah tiap bulan disedekahin, Bu. Aman kan, Bu? Aman. Jadi bahasan kita nanti kita bahas harta-harta yang tersimpan. Coba satu lagi di sini, Bu. Kita lihat hadis saja. Hadisnya ini ngeri banget ini, Bu. Kalau tadi tentang emas dan perak kita dihukumi pelakunya sendiri yang nggak mau bayar zakat. Sekarang kita lihat diriwayatkan dari Abu Dzar, halaman 15. Radhiyallahu anhu, ia berkata, aku datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berlindung di bawah naungan Ka'bah. Beliau bersabda, mereka lah orang-orang yang paling merugi demi Rabb pemilik Ka'bah. Beliau ulangi ini 3 kali. Abu Dzar berkata, aku pun menjadi sedih. Aku menarik napas lalu berkata, ini merupakan peristiwa yang buruk pada diriku. Aku bertanya, siapakah mereka? Ayah dan ibuku yang menjadi tebusannya. Nabi SAW menjawab begini, al-aksaruna amwalan. Mereka adalah orang yang punya banyak harta, kecuali yang menyedekahkannya kepada hamba-hamba Allah sebanyak begini dan begini. Namun sangat sedikit mereka itu. Tidaklah seorang lelaki mati lalu ia meninggalkan kambing. Ada harta zakat berupa kambing? Ada, nanti ya kita bahas ya. Unta, sapi, ini hewan ternak yang tidak ia keluarkan zakatnya. Nah, itu kan berarti ada zakat nanti dari kambing, unta, sapi. Hewan ternaknya ini saja. Di sini tidak disebut ayam, bebek,
ternak lele, enggak disebut. Tadi dalilnya jelas toh? Apa ternaknya tadi, Bu? Kambing, sapi, unta. Ada ayam tadi? Enggak ada. Mau ayam petelur ke ayam kampung ke enggak ada, Bu. Yang enggak disebut itu enggak usah dibahas. Jadi dalam masalah zakat tuh kalau ada yang tidak disebut enggak usah dibahas. Kecuali kalau itu jadi aset dagang, nanti jadi stok barang dagangan. Atau dia dijual, kemudian ada simpanannya, tersimpan lagi tuh hasil jualannya, kena simpanan uang namanya. Tapi dari jumlah ayamnya nggak kena. Beda dengan sapi, unta, kambing. Jumlah kambingnya kena, jumlah sapinya kena, jumlah untanya kena. Lalu dikatakan, melainkan hewan-hewan itu akan datang kepadanya pada hari kiamat. Hewannya apa tadi? Kambing, sapi, unta akan datang pada hari kiamat dalam bentuk yang sangat besar dan sangat gemuk. Ditambah besar. Lalu menginjaknya dengan kukunya, bukan kakinya ini, Bu, kukunya. Dan menanduknya dengan tanduknya. Dengan tanduknya, hingga Allah memutuskan perkara di antara manusia, kemudian hewan yang paling depan menginjaknya kembali, begitu pula hewan yang paling belakang berlalu, begitulah seterusnya. Berarti dia disiksa dengan apa tadi, Bu? Hewannya sendiri yang dia tidak mengeluarkan zakat. Tadi, wah, ukurannya cuma segini, di hari kiamat dibuat tambah besar. Tanduknya berarti tambah besar lagi. Itu menyiksa orang yang enggak mau bayar zakat. Hartanya siksa dia sendiri. Nah, sekarang kita masuk pembahasan pentingnya syarat zakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut berkaitan dengan muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, dan berkaitan dengan harta. Berarti kita bahas dua, ibu-ibu. Yang pertama orangnya dulu, baru kemudian yang kedua hartanya. Syarat yang pertama muzaki, muzakinya agamanya Islam, kemudian yang kedua merdeka. Anak kecil kalau dia punya harta tetap bayar zakat harta, bayar zakat mal. Bu, saya nggak bahas zakat fitrah, Bu. Zakat fitrah nanti belakangan. Paling gampang zakat fitrah, nggak pusing mikir zakat fitrah, Bu. Cuma mikir 2,5 sampai 3 kilo aja jenengan bayar kok, nggak pusing, Bu. Yang pusing ini. Anak kecil gimana kok punya harta? Wih, anaknya sultan. Dia dapat peninggalan harta orang tuanya, dia belum balik. Dia pegang harta itu. Entah mungkin walinya yang ngurus dia itu yang pegang harta tadi. Itu dikeluarkan walaupun itu milik anak kecil. Ada orang gila, stres. Hartanya 20 miliar. Habis 5 miliar caleg, gagal, stres. Masih ada tuh harta tuh, ya, masih miliaran. Kena enggak? Enggak apa-apa dia stres, hartanya masih ada, hartanya kena. Stres urusan lain, Bu. Dia punya harta enggak? Punya. Sudah, keluarganya masih ngurus hartanya itu kan? Sudah, itu dikeluarkan untuk zakat. Beda dengan perihal sholat puasa, Bu. Sholat puasa anak kecil belum wajib. Puasa anak kecil belum wajib. Kalau zakat nggak perhatikan anak kecil, Bu. Yang diperhatikan apa? Harta. Sama juga orang gila tadi. Di orang gila atau yang hilang kesadaran atau stres tadi, kalau dia punya harta kena zakat. Tapi kalau bahasannya sholat nggak kena kewajiban, puasa nggak kena kewajiban. Bahkan kalau dalam bahasan fikih, pagi dia puasa, siangnya dia stres, walaupun 1 jam, Bu. Mungkin cuma berapa menit aja, dia gila langsung terus sembuh lagi gitu. Puasa batal. Dia puasa batal. Terus syarat kedua, ini kaitannya dengan harta. Ini penting di sini.
Yang pertama, harta tersebut dimiliki secara sempurna. Terus yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Ada penjelasannya. Yang ketiga, harta itu sudah mencapai nisab. Nah, itu kita bahas nisab kan? Terus yang keempat, harta tersebut telah mencapai haul. Harta tersebut bertahan selama 1 tahun. Dan yang kelima, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Kelebihan. Nanti akan saya jelaskan. Coba kita lihat dulu. Dimiliki secara sempurna. Dalilnya, aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta nafkahkanlah sebagian dari hartamu. Berarti harta milikmu yang gak jadi milikmu gak usah dikeluarkan. Atau yang belum dimiliki gak usah dikeluarkan. Yang telah Allah jadikan dirimu menguasainya. Berarti yang sudah dipegang, dikuasai, dimiliki. Yang belum dimiliki gak usah dipikir-pikir. Orang-orang yang beriman di antaramu dan menafkahkan sebagian hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Saya ada bahas satu poin di bawah ini, Bu. Dari sini muncul pertanyaan. Di halaman 18 ya. Apakah piutang itu terkena zakat? Kan piutang itu ada yang balik, ada yang enggak kan, Bu? Iya kan, Bu? Ada piutang yang bisa balik. Contohnya apa, Bu? Ikut arisan. Bisa balik, Bu. Selama nggak ada yang bubar dari situ, insya Allah balik. Namun ada piutang nggak balik-balik. Ini umumnya, Bu, 80% insya Allah. 80% nggak balik, Bu. Bukan dengan kecelakaan hati, Bu. Itu hasil penelitian, Bu. Sudah saya sebut ulang-ulang tuh. Nah, piutang yang diharapkan bisa dilunasi karena diutangkan kepada orang yang mampu untuk mengembalikannya. Piutang seperti ini dikenai zakat. Jadi walaupun ada di orang, itu jadi milik kita. Terus, piutang yang sulit diharapkan untuk dilunasi, artinya orang yang harusnya bayar nggak bayar-bayar. Bisa jadi dia mampu, ghosting, hilang. Dia blokir nomor ibu, nggak tahu di mana dia. Ibu WA dia nggak balas-balas, ya sudah diblokir nomor ibu. Dihubungi sulit, sudah nggak ada di mana lagi. Nah, itu piutang yang sulit diharapkan untuk dilunasi. Piutang seperti ini tidak dikenai zakat. Jelas? Ini jelas, Bu? Pertanyaannya, berarti ikut arisan. Arisan yang belum dapat masukin zakat atau tidak? Masukin, karena bisa balik. Karena teman-temannya rajin-rajin datang semua arisan. Masukin. Terus yang kedua, setoran haji sudah masuk ke menak, kenain zakat atau tidak? Tidak. Kenapa? Bisa ditarik lagi? Enggak. Beda dengan tabungan. Ustaz, saya sudah nabung, tahun depan baru saya setor, belum masuk. Itu namanya belum masuk, Bu. Masukkan dalam hitungan zakat. Harta warisan, orang tuanya belum meninggal, tapi warisannya banyak. Dihitung, Bu? Dihitung? Dimasukin? Enggak, karena boleh jadi ahli waris meninggal duluan. Ya kan, kalau meninggal duluan nggak dapat, Bu. Iya kan, Bu? Kalau meninggal duluan nggak dapat. Makanya jangan dulu meninggal, biar dapat. Kalau sudah meninggal duluan nggak dapat. Selesai. Oh, jadi kalau dia punya cerita, saya besok dapat waris ini. Nah, terus dia pinjam ke utang ke saudaranya. Nanti jatah waris saya kamu ambil aja. Ibu mau dengar omongan dia? Nggak usah. Kenapa? Ibu nggak dengar omongan dia? Dia cuma ngomong itu harta waris dia, tapi kan orang tuanya belum meninggal. Siapa tahu yang ngomong ini meninggal duluan. Ngapain berutang kasih pinjaman ke dia dengan sesuatu yang dijaminkan itu pun belum pasti. Itu pun belum pasti. Orang tuanya belum meninggal, terus yang kepastian kedua yang belum ada nih, belum tentu dia dapat waris. Siapa tahu kakaknya setelah orang tuanya meninggal bawa lari sertifikat semuanya. Sakit kan? Sakit. Kalau sudah mau nunggu nih, nggak dapat.
Gara-gara si kakak rampas semuanya itu sertifikat. Pak adik nggak dapat sama sekali. Sudah selesai, kelar. Cuma mimpi aja. Maka harta zakat itu dimiliki dulu baru dizakati. Belum dimiliki, belum, nggak boleh main potong. Dan ini masukan untuk lembaga zakat di Indonesia ini. Zakat profesi itu ibu belum memiliki gaji, karena gaji ibu belum pegang, tapi sudah dipotong 2,5%. Salah, keliru itu. Kenapa? Pegang dulu dong gajinya. Gaji belum turun kok, tapi sudah dipotong nggak? Sudah dipotong, nggak boleh, karena zakat harus dimiliki dulu, pegang dulu. Nggak boleh main-main potong. Dimilikinya pun itu nanti ada syaratnya lagi, baru dipotong. Ada ketentuan yang lainnya. Itu saja sudah menyalahi itu zakat profesi. Saya punya kritikan banyak untuk zakat profesi. Nanti akan jalan terus ini, Bu. Terus yang kedua, termasuk harta yang berkembang. Bu, meja yang saya pakai ini berkembang nggak? Tidak, ini nggak berkembang, Bu. Rumah yang ibu tempati berkembang nggak? Enggak, asalnya enggak, gitu-gitu aja. Kalau dikontrakan, nah duitnya, Bu, dari kontrak beda. Motor yang ibu pakai berkembang nggak? Berkembang atau tidak, Bu? Enggak, justru turun. Nanti mau jual lagi. Kemarin beli 20 juta, turun. Jadi 15, jadi 10 juta. Turun, Bu. Susut. Dia bukan harta berkembang. Maka Nabi SAW itu katakan gini, laisa 'alal muslimi shadaqatun fi 'abdihi wala farasihi. Seorang muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budaknya dan pada kudanya. Kudanya itu menggambarkan kendaraan. Jadi nggak usah pusing menghitung kendaraan, Bu, karena kalau cuma pakai pribadi aja nggak masuk dalam hitungan zakat. Ustaz, lembaga zakat suruh saya bayar zakat mobil saya. Enggak benar. Kritikan kedua untuk lembaga zakat, Bu, itu. Tadi yang profesi main potong aja. Yang kritikan kedua ini. Karena dipikirnya semuanya kena, Bu. Kalau ibu masuk lembaga zakat itu semuanya kena. Ibu punya apa? Nah, itu. Jadi sekarang itu kejar target, Bu. Ya, harus kejar target. Kamu dapat zakat sebanyak-banyaknya. Sedangkan kalau kita bahas harta zakat, nanti kita bahas harta zakat, Bu. Harta zakat itu sedikit, Bu. Yang kena zakat sedikit. Maka sekarang terjadi inovasi. Harta apa saja yang kena, dikembangkan lagi. Padahal kalau kita bahas dalam hadis, Bu, rumah nggak kena, kendaraan seperti kuda juga nggak kena. Karena nggak disebut berkembang, Bu. Berkembang itu ada dua. Berkembang kuantitatif jumlah, berkembang kualitatif nilai. Kuantitatif contoh, punya sapi ada 30 ekor, terus tahun berikutnya jadi 40 ekor, jumlah bertambah. Kualitatif nilai, ibu punya emas 100 gram tahun ini, tahun depan 100 gram lagi, jumlah nggak bertambah, Bu. Nilai bisa bertambah nggak? Nilai emas bisa. Itu bertambahnya nilai namanya. Terus syarat yang ketiga, dalam mencapai nisab. Nisab dulu diperhatikan. Nisab adalah ukuran minimal suatu harta sehingga wajib dikenai zakat. Berarti belum mencapai nisab, nggak usah hitung zakat, alias belum kaya. Itu bahasa bebasnya itu, Bu. Mohon maaf, saya singgung langsung aja, Bu. Ini standar kaya atau tidak, Bu? Nisab ini nggak nyampe, ya sudah nggak kaya. Emas ibu berapa sih? Wah, Ustaz, emas saya cuma 10 gram. Enggak kaya, Bu. Dari sisi emas. Pak, kambing jenengan berapa? 5, Ustaz. 5, belum kaya, Pak. Dari sisi kepunyaan kambing tadi, kepemilikan kambing, belum kaya. Mau kaya berapa? 40 ekor. Emas berapa? 85 gram. Jangan bilang alhamdulillah dulu orang kaya.
Nanti saya kasih tahu standar kayak yang lain. Dari sisi ini enggak, sisi yang lain dong. Nanti kita bahas duit berarti. Emas nggak punya kan? Ah, duit punya. Mudah-mudahan duit kena. Jadi nisab itu apa? Ukuran paling minimal ibu-ibu. Ukuran paling minimal. Dapat ini sudah kena. Nggak dapat ini nggak kena. Jelas nisab bu? Nisab jelas ya? Kayak kambing tadi. Kambing itu 40 ekor dulu bu. Baru punya 39. Belum kena. Kurang 1. Ustaz saya mau cari 1 lagi biar nambah. Yuk terserah kamu. Biar kena zakat, ya terserah. Tadi kan emas 85 gram kan? Ustaz saya punya 83 gram, kurang 2 gram. Saya beli lagi ya? Ya sudah, beli aja. Biar pasin, biar kena. Kamu mau kena sih, ya sudah, beli aja. Dalam hadis disebutkan, tidak ada kewajiban zakat bagi perak di bawah 5 uqiyah. 5 uqiyah itu 595 gram saat ini. Tidak ada kewajiban zakat bagi unta di bawah 5 ekor. Untanya baru 4 ekor, nggak kena zakat unta. Dari sisi hitungan. Tidak ada kewajiban zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 7 kuintal. Panennya berapa Pak? Aduh cuma 1 kuintal aja. Ya sudah nggak kena. Panennya berapa? 1 ton. Ah kena. Sudah kaya Pak. Jadi kan itu orang kaya. Dari sisi hasil tanaman ini. 7 kuintal kalau beras itu gabahnya dihilangkan. Jadi coba beras murni. Terus yang keempat, telah mencapai haul, harta itu bertahan selama 1 tahun atau 12 bulan hijriyah. Walaysa fi malin zakatun hatta yahula alail haul. Zakat itu tidak ada pada harta hingga mencapai haul. Harta tadi bertahan selama 1 tahun hijriyah. Terus yang kelima, kelebihan dari kebutuhan pokok. Kelebihan dari kebutuhan pokok. Berarti Bu, harta yang merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok ini adalah barometer seorang dianggap mampu atau berkecukupan. Adapun bila seorang itu hanya memiliki harta yang masih diperlukan untuk kebutuhan pokoknya, maka orang tersebut tergolong tidak mampu. Ini juga kritikan yang lain untuk zakat profesi Bu. Zakat profesi itu langsung main hitung kotor. Kan dapat langsung kena. Kalau pembahasan kita ini di poin 5, kelebihan. Kelebihan itu berarti apa Bu? Pakai dulu. Ustaz habis saya pakai. Ya sudah. Bukan orang kaya. Iya kan? Bukan. Coba kita lihat itu. Berapa syarat tadi Bu yang terkait harta? Berapa syarat? Baik, misalnya saya bahas yang uang. Uang itu ada kena zakat. Saya pakai nisab perak aja dulu. Nanti saya ceritakan. Punya 6 juta. Kita pakai standar nisab uang itu 6 juta. Kita praktekkan 5 syarat tadi Bu. Syarat pertama apa tadi Bu? Dimiliki dulu. Punya dulu 6 juta. Bukan mimpi Bu. Punya dulu. Sudah punya 6 juta. Sudah. Pegang nih 6 juta. Syarat kedua. Syarat kedua, harta berkembang. Nah ini nanti nambah deh. Terus syarat ketiga, nisab. Nisabnya kita pakai 6 juta ini. Nisab mata uang nih. Ya, oke. Kalau sudah mencapai ini, berarti ini kita hitung awal. Itu awalnya Bu. Belum kena. Bukan berarti punya 6 juta langsung kena Bu. Belum. Terus syarat yang keempat, apa Bu? Haul apa haul? Bertahan kepemilikan 1 tahun. Uangnya ini mudah-mudahan nambah terus 1 tahun, 1 tahun. Ada yang masuk, ada yang keluar kan? Nanti ada yang masuk di sini, keluar sini, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Ternyata di akhir tahun dapat 20 juta. Jangan keluar terus Bu, simpan-simpan lah. Katanya mau jadi orang kaya. Sudah 20 juta. Nah,
Ada masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Nah, tersimpan. Ingat, maka istilah kita itu apa, Bu? Tersimpan. Oke? Maka zakatnya hitung dari yang akhir, dari sini. Tadi kan haul nunggu berapa, Bu? 1 tahun Hijriyah. Hitung yang akhir sini, Bu. 20 juta. Nah, pertanyaannya muncul berikutnya gini, Bu. Ustaz, kan ada yang uang baru masuk di sini. Dia dapat hadiah atau dapat gaji di sini. Ada yang baru masuk lagi dekat-dekat mau bayar zakat. Iya kan? Nah, taruhlah di sini mau bayar zakat bulan apa, Bu? Ramadan. Siapa bilang harus bayar Ramadan? Siapa bilang? Oh, ada duitnya bulan Ramadan. Iya. Masa tiba-tiba kayak Ramadan sih? Oh, THR-nya pas Ramadan. Di luar Ramadan enggak? Oh, berarti kayanya pas bulan Ramadan. Di luar Ramadan enggak kaya? Sombong tenan. Kalau saya pakai bulan lain aja, Bu, sehingga ibu enggak mengira harus bayar di bulan Ramadan, Bu. Enggak harus bayar di bulan Ramadan. Saya taruhlah di sini bulan Sya'ban aja ya. Ini Sya'ban. Biar nggak ngira ini Ramadan terus Bu bayarnya, Bu. Soalnya gini, misalnya, ini kan saya nisabnya Sya'ban. 1 tahunnya berarti di bulan apa lagi? Sya'ban lagi. Ketemu Sya'ban lagi. Ini 1 tahunnya. Ibu kalau seharusnya bayar di bulan Sya'ban ini, ibu nunda ke bulan Ramadan, itu tidak menjadikan pahalanya bertambah, Bu. Salah. Padahal cuma nunda 1 bulan. Itu ibaratnya ibu kalau punya utang disuruh bayar di bulan Sya'ban, boleh ibu tunda di bulan Ramadan? Kalau punya utang, Bu. Hah? Ada yang mau nagih bulan Sya'ban, enggak deh, saya bayar aja di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Enggak, Bu. Tetap sama. Makanya zakat itu tidak perhatikan bulan Ramadannya, namun kapan harta itu mencapai nisab. Di sini, maka bertahan 1 tahun di sini. Oke? Namun demikianlah orang Indonesia hobinya di bulan Ramadan. Sudahlah, saya ganti bulan Ramadan aja. Nih. Biar samakan ini aja persepsi ini, Wes. Ini Ramadan ya. Oke. Terserah nanti tanggalnya berapa, ibu putuskan sendiri. Oke. Sudah, Bu? Lihat. Telur Ramadan. Dia dapat 6 juta simpanan di sini, bertahan 1 tahun. Nah, pas ketika mau bayar zakat, tiba-tiba ada gaji ke-13 di sini, Bu. Ini gaji ke-13. Tanggal berapa, Bu? Biasanya tanggal berapa gaji ke-13? Enggak tahu? Enggak dapat. Kasihan. Nah, misalnya dia di sini bayar zakat nih 20 Ramadan. Gaji ke-13 atau THR dan macam-macam itu tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan, Bu. Berarti gaji ini ke tanggal 20 cuma bertahan 20 hari. Padahal kita balik ceritanya tadi ini, Bu. Kan disuruh kepemilikan 1 tahun. Wong ini baru masuk. Kok nanti kena zakat juga di sini misalnya? Nah, jawabannya gini, Bu. Ibu kalau mau hitung, kalau mau sulit ini ya. Saya kasih tahu yang sulit ya. Setiap uang masuk, ibu hitung haulnya sendiri-sendiri. Tuh, kalau mau itu. Ustaz, setelah Ramadan, Syawal nih Ustaz, ada gaji yang masuk nih. Oh, berarti yang gaji ini nanti Syawal tahun depan. Iya. Terus nih ada masuk lagi nih Ustaz di bulan Muharram. Oh, di bulan Muharram ini nanti tahun depan lagi. Iya, sama. Repot nggak kira-kira ibu? Tiap bulan. Nah, jadi kalau mau gampangnya itu, ibu nanti buat di rumah kotak-kotak sendiri. Tulis ini yang masuk di bulan Syawal. Oh, ini yang masuk di bulan Muharram. Syawal pakai bulan Hijriah terusnya sampai nanti ketemu lagi di Ramadan. Kira-kira berat nggak, Bu? Kalau
cara pertama, dia cuma tentukan ini bulan ini ketemu bulan ini, sudah. Yang baru masuk ikut, walaupun baru 20 hari. Yang masuk di tengah-tengah tahun ikut juga, walaupun baru setengah tahun. Tapi nanti bayarnya barengan. Kan nanti tahun berikutnya kan sama semua. Mana cara pertama apa cara kedua? Sudah kedua aja ya, ibu-ibu kan pengen repot kan? Paling mudah yang pertama, Bu. Hitung yang kedua ini, ibu pusing tiap bulan mikir yang haul-haulnya tadi. Maka tugasnya sekarang, Bu, orang kaya itu mikirnya adalah kapan mau bayar zakat dalam setahun. Harus ditentukan bulannya, Bu. Gak mesti di bulan Ramadan. Misalnya ibu, saya di bulan Syawal kayaknya dulu punya nisab tuh di bulan Syawal. Ya sudah, bayarnya bulan Syawal, nggak di bulan Ramadan, Bu. Gitu. Nah, sekarang tadi yang syarat kelima apa tadi, Bu? Syarat kelima berapa? Apa? Nah, ibu suami dapat gaji, ini yang ngurus zakat nih suami apa istri ya? Kenapa? Yang punya harta siapa? Kalau istri punya harta nanti bayar zakat sendiri, suami punya harta bayar zakat sendiri. Mikir masing-masing. Kalau istri nggak punya berarti suami, tugas suami aja. Misalnya gaji suami sini 20 juta di sini, Bu. Tersimpan 6 juta. Maka 20 juta ini pakai saja, nggak disuruh 20 juta langsung. Ini boleh dipakai karena zakat itu di luar kebutuhan pokok. Berarti boleh pakai dulu nggak gajinya, Bu? Boleh, nggak ada larangan. Ustaz, saya punya tadi THR nih, boleh pakai dulu, Bu. Sisa 20 hari lagi bayar zakat, boleh? Boleh, siapa yang larang? Pakai aja dulu. Jadi harta yang kita butuhkan untuk pakai. Kelemahan zakat profesi itu, ibu dapat gaji atau suami dapat gaji langsung main potong. Betul nggak? Nah, sekarang yang zakat profesi ini masalahnya sudah jadi regulasi, sudah ada perundang-undangan, sudahlah disedekahin saja 2,5%. Yang ibu pikirkan besok adalah mikir simpanan harta. Berarti double dong? Enggak double, yang tadi sunnah saja, Bu. Direlakan. Masa sih tiap bulan cuma 2,5% aja kok pelit banget sih, Bu? Ya kan? Nanti mikir yang simpanan 1 tahun. Nah, lemahnya zakat profesi dia mikir 2, Bu. Zakat profesi itu mikir 2 kali, Bu. Pertama, zakat profesi itu dia bingung, yang dipikir itu bulanan. Yang kedua, ada simpanan. Saya yakin yang tunaikan zakat profesi yang bulanan gak pernah mikir simpanan. Betul nggak? Enggak. Karena dia itu punya keyakinan saya sudah bayar zakat tiap bulan. Saya kasih tahu kuncinya sini, Bu. Bu. Bulanannya itu 20 juta tadi. 2,5%-nya berapa? Pakai kotor aja untuk profesi ini. Berapa, Bu? 500.000. Ternyata dia punya simpanan, Bu, 2 miliar. Kali 2,5%. Berapa, Bu? 50 juta. Bu, lihat. 500.000 dikalikan 12 saja ini. Ini baru 6 juta. Ini 1 tahun bisa ditarik 50 juta. Mana yang lebih banyak? Narik yang mana, Bu? Narik dari simpanan. Saya kalau jadi petugas zakat, Bu, atau saya lembaga zakat, saya incar bukan zakat profesi, Bu. Saya incar simpanan. Mana simpananmu? Buka tuh simpananmu itu. Ya, namun tadi ya sudah jadi regulasi, bagaimana lagi? Kecil. Seharusnya diincar simpanan-simpanan orang kaya itu. Simpanannya banyak. Jadi saran saya kalau sudah tunaikan tiap bulan 2,5%, tetap bayarkan zakat dari simpanan. Yang simpanan tadi itu yang asli dari Nabi,
Yang profesi itu zakat rekayasa belakangan. Ya, itu rekayasa belakangan. Jadi kalau sudah terpotong sudah, relakan saja, mikir lagi simpanan tadi. Terus kita bahas terakhir, harta yang wajib dikenai zakat. Para ulama menyepakati beberapa harta yang wajib dikenai zakat. 1. Asman, emas, perak, mata uang. 2. Hewan ternak, unta, sapi, kambing. Tadi lihat, dibatasi ini saja. Di sini tidak ditambahkan ayam, lele, bebek, enggak. Terus pertanian dan buah-buahan, ada gandum, kurma, dan anggur. Sini enggak ada durian, apel, pisang, enggak ada. Cabai, enggak disebut, Bu. Maka zakat asman, emas, perak, dan mata uang. Yang dimaksud asman adalah emas, perak, dan mata uang yang berfungsi sebagai mata uang dan tolak ukur kekayaan. Nah, sekarang kan kita pakai mata uang, kertas. Itu sejatinya tidak menunjukkan alat tukar, Bu. Tapi cuma menunjukkan saya punya lembaran ini, saya beli barangmu dengan uang ini yang nilainya untuk beli barang itu. Karena coba ibu bandingkan aja, ada emas batangan dengan uang kertas. Itu cuma dari kertas, Bu. Walaupun itu 100.000, itu uang kertas. Kalau zaman dulu itu beli sesuatu dengan emas, itu namanya barter. Oh, saya beli kambing, emasnya sekian. Saya beli kambing, oh ini pakai perak sekian. Barter, sepadan. Kalau zaman ini itu nggak sepadan, Bu. Beli kambing ditukar dengan kertas. Kertas apaan, Bu? Itu kan cuma kertas yang dicetak saja, tapi itu menggambarkan nilai. Ya, itu menggambarkan nilai. Nilai kekayaan kita itu segitu. Nah, ini kena zakat untuk emas, perak, dan mata uang. Dalil wajibnya adalah firman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini yang tadi atau ayat 34 35 yang sudah kita bahas. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ingat kalimatnya apa? Simpanan. Ya kan? Serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Juga dalam hadis disebutkan, siapa saja memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat lempengan dari api neraka akan disepuh untuknya, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam. Kemudian dahi, rusuk, dan punggungnya disetrika dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan lagi kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Itu satu hari di akhirat, Bu. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga ataukah neraka. Itu dalam hadis disebutkan, tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 miskol dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. 20 miskol itu sama dengan 85 gram emas. 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Terus ini dalil-dalil ketentuan zakat emas dan perak. Intinya kalau untuk emas dan perak, nisabnya perhatikan di sini, Bu. Ini sekaligus saya bahas perhiasan saja. Tadi nisab emas. Ini emas. Nisabnya tadi 20 miskol. Ini sama dengan 20 dinar. Sama dengan 85 gram emas murni. Berapa harga emas murni sekarang, Bu? Hah? 1 juta aja ya? 85 juta. Oke. Terus perak. Nisabnya berapa, Du? 200 dirham. Sama dengan 595 gram perak murni.
Perak sekarang Bu, berapa Bu perak? Perak berapa Bu? Nggak punya perak? Nggak. Nanti tanya orang kota gede itu Bu. 595 dikalikan 10.000 aja, pakai 10.000, 5,95 juta. Nah sudahlah, sama kan aja 6 juta. Tadi yang saya hitung itu. Nah sekarang kita lihat perhiasan Bu, zakat perhiasan. Ini ibu-ibu kena ini kayaknya nih. Ada 100 gram emas misalnya di lemari. Setiap kali mau pergi nikahan bolak-balik ganti itu emas di situ tuh. Lihat di halaman 29 Bu. Perhiasan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Satu perhiasan emas dan perak, yang kedua perhiasan selain emas dan perak. Para ulama berselisih pendapat apakah ada zakat pada perhiasan emas dan perak. Kesimpulannya di sini Bu. Saya bahas terus. Kesimpulannya itu ada di pendapat yang kedua di halaman 30. Ulama lainnya berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati ketika telah mencapai haul dan nisab, baik berupa perhiasan yang dikenakan atau cuma disimpan saja atau sebagai barang dagangan. Berarti penjual emas kalau dia punya emas yang dijual di lebih dari 85, mulai dari 85 ke atas kena. Perhiasan yang dipakai atau yang disimpan 85 gram juga kena. Kalau bukan emas murni maka pakai perhiasan yang senilai 85 juta yang tadi sama dengan 85 gram. Jika perhiasan emasnya sudah sampai nilai itu berarti kena zakat 2,5%. Berarti kesimpulannya dari dalil umum dan khusus ini zakat perhiasan juga kena. Antam juga sama Bu. Baik, cukup sampai di situ. Silakan jika ada yang mau bertanya. Nanti pertemuan berikut kita bahas zakat tersisa plus penyaluran. Penyaluran nggak saya bahas sekarang. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk harta yang wajib dikenakan zakat, di situ ada hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Kalau untuk sapi, hitungannya bagaimana ya? Untuk sapi, baik. Silakan buka sapi, kita lihat tabelnya aja langsung Bu. Tabelnya itu di halaman Ada nggak tahu? Halaman berapa? 62 ya. Nah, Bu lihat 63. Itu, hitungannya itu. Nisabnya 30. Minimal 30 baru kena. Baru 29 nggak kena Bu. Jika punya 30 ekor, kadar wajib zakatnya 1 tabi'. Sapi jantan berumur 1 tahun atau tabi'ah, sapi betina berumur 1 tahun. Itu yang keluar. Itu 30 sampai 39. Jika 40 sampai 59, 1 musinnah, sapi betina berumur 2 tahun. Jika 60 sampai 69 ekor, 2 tabi dan seterusnya, tabel ini. Tapi Bu, di sini ada catatan untuk zakat hewan ternak. Coba lihat syaratnya di halaman 59 Bu. Lihat 59. Syarat wajib zakat hewan ternak. 1. Ternak tersebut ingin diambil susunya, ingin dikembangbiakkan dan diambil minyaknya. Jadi ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah. Berarti ada sesuatu yang diambil hasilnya Bu ya, tidak untuk mengairi sawah dan seterusnya. Terus yang kedua, ini syarat yang kedua ini penting nih. Ternak tersebut disebut saimah, yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah boleh selama setahun atau mayoritas bulan dalam setahun. Yang dimaksud padang rumput yang mubah di sini adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya atas kehendak Allah, bukan dari hasil usaha manusia. Bahasa bebasnya apa Bu? Sapinya digembalakan di padang rumput, dapat rumput gratisan. Syarat kedua ini tidak dipenuhi oleh sapi dan kambing di Pulau Jawa. Ini enggak terpenuhi.
Sehingga jumlah sapi yang ada sekarang tidak masuk hitungan sapi yang tadi dalam tabel, Bu. Berarti kena zakatnya jika satu, itu jadi stok barang dagangan. Kalau nggak ada stok berarti yang tersimpan dari penjualan sapi atau kambingnya saja, itu baru kena zakat. Di perah susunya berarti dari hasil penjualan susu. Masukin simpanan aja, Bu. Masukin zakat simpanan. Ya. Simpanan tabungan. Ya, monggo. Ustaz ingin bertanya, yang di papan tulis itu untuk konfirmasi berarti itu saldo akhir. Saldo akhir. Tersimpan. Jadi misalnya ibu punya kebiasaan bulan Ramadan, di bulan Ramadan hitung uang di rekening semua berapa? Uang yang tersimpan di lemari berapa? Uang di bawah bantal berapa? Hitung semuanya cashnya tadi, Bu. Kalau hitung yang tahun sebelumnya salah berarti wajib bayar yang tahun sebelumnya, Ustaz. Itu namanya utang zakat. Gitu. Berarti wajib dibayar yang masih di tahun ini. Iya, baiknya seperti itu, Bu. Ingat ya, di sini tadi hitung yang akhir, bukan 20 juta kurang 6 juta, Bu, bukan pertambahan. Tapi saldo akhir. Tahun depan saldonya tambah lagi jadi 100 juta, Bu. 100 juta. Ustaz, 20 juta saya sudah bayar. Kena lagi karena tersimpan. Yang tersimpan berapa? Kena terus. Ustaz, yang kadar emas itu berarti apapun untuk emas itu berapapun kadarnya. Berapapun kadarnya kena. Kalau kadarnya di bawah 24 karat, maka pakai nilai emas tadi senilai 85 juta. Baru kena. Jika tidak sampai itu, tidak kena. Ya. Emas dipakai tabungan. Terus menghindari bank. Terus ya. Pokoknya tersimpan. Ibu punya kebiasaan zakat di bulan Ramadan, tersimpannya di situ masih ada kan? Sudah, itu yang kena, Bu. Ya. Ini apa nih, Bu? Ini tentang riba. Nanti dengan saya aja, Bu. Tentang riba khusus. Ada lagi tentang zakat. Ayo, Bu. Besok bingung-bingung lagi nih. Ini cuma 2 pertemuan aja nih, Bu. Ayo. Terus mau tanya, untuk apabila kita punya uang, tapi uang itu jadi kadang bisa buat modal, nanti dapat lagi, keluar lagi buat modal, itu nanti tetap kena zakat nggak? Ini usaha apa, Bu? Kayak umroh. Ada uang yang tersimpan nggak? Jadi uang itu kesimpan 1 ATM atau 2 ATM, tapi buat harian sama buat gampang. Kapan bayar zakatnya itu aja? Ramadan juga. Oke, Ramadan. Ramadan pas mau bayar zakat ada uang nggak? Ada. Sudah kena. Sama tanya, untuk hari satu minimal uang berapa ya setiap kena? 6 juta. Oh ya, baik. Bu, itu digabungkan aja. Arisan itu kan uang, terus di rekening uang juga kan? Ya, terus yang macam-macam tabungan gabungkan jadi satu. Maka ibu dalam 1 tahun punya tugas kapan bayar zakat, itu aja. Itu jadi patokan. Di sini. Ini jadi patokan ini, Bu. Tetapkan tiap tahun tanggal ini terus dikeluarkan. Maka nanti ada harta yang tersimpan. Makanya tadi kan saya cuma nanya, ada uang di situ? Ada. Sudah, keluarin yang itu. Yang punya stok barang dagangan belum saya bahas. Pedagang-pedagang belum. Ada lagi? Ya, silakan. Bentar, mic-nya dulu, Bu. Iya, belakang. Terima kasih. Ini Ustaz, seandainya mengenai zakat ini, seandainya ada orang pinjam uang kepada kita, tapi dia titipkan emas dan lebih besar emasnya daripada uangnya. Yang mana harus saya zakatkan? Emasnya itu cuma barang gadainya dia, jadi milik dia, Bu. Oh gitu. Jadi yang dizakatkan adalah yang dipinjamnya. Yang piutang tadi. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Itu, Bu, ya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kami tanyakan kalau rumah untuk homestay. Homestay. Ya, terus ada penghasilan kan tiap bulannya. Oke. Sudah dipotong untuk operasional. Dan uang itu sisa dari tersimpan dalam saldo. Berapa zakatnya Ustaz? Gampang Bu. Kapan bayar zakat? Ya Ramadan. Ramadan. Sudah. Di Ramadan itu tersimpan uang berapa? Kalau kalimatnya itu tersimpan uang berapa, ibu nggak usah mikir cash flow. Itu nggak usah mikir. Namun ketika di tahun bulan saat ibu mau bayar Ramadan itu, ibu cuma mikir uang saya berapa ya, gitu. Dari usaha itu yang ada adalah karena nggak ada stok barang dagangan situ Bu. Maka yang ada zakatnya adalah zakat dari simpanan yang tersimpan. Seumpama tersimpan 20 juta, kena nggak? Kena dong, sudah di atas 6 juta. Ya, 2,5% dari 20. Sebentar Bu. Ya. Yang kayak arisan tadi itu kan? Ada beberapa orang yang berhutang ke saya, dan kemudian setelah dikolektif, dikumpulkan, itu masuk ke nisab untuk didanakan. Ya, jangan dulu kayak gitu Bu. Utang itu bisa balik atau tidak semuanya. Sudah bertahun-tahun. Ya nggak usah. Ikhlaskan saja Bu. Begitu ya Ustaz, ya terima kasih. Bu, mikirnya gini Bu, utang itu kalau ibu pegang dulu baru. Wong ibu cerita aja, sudah bertahun-tahun nggak balik kan? Iya sudah Bu, nggak usah masukin dalam hitungan. Walaupun ibu bilang, Ustaz, saya hitung-hitung segini itu lebih, iya kan? Nisab segini lebih kan Bu? Oke, walaupun segini Bu, tapi kan semua seolah-olah ibu nggak pegang. Padahal tadi kita sudah bahas dimiliki secara sempurna. Uang gak balik-balik. Kapan baru kena Bu? Tunggu balik saja. Ustaz, alhamdulillah Ramadan ini mereka sadar, kembalikan utang-utang tadi, kompak lagi semuanya. Baru balik. Kena Bu nanti. Gitu ya. Dar Bu, aduh ini banyak sekali ini. Ini banyak yang punya duit sih, jadi pada nanya Bu. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabungan anak. Iya. Anak itu kan Tabungan anak. milik anak atau milik orang tua? Milik anak. Oke. Mendapatkan uang dari PNI atau apa kan kita catat seperti sendiri karena itu kan anak. Iya. Kemudian itu kalau sudah mencapai nisab yang tadi minimal 6 juta, berarti harus kita keluarkan. Apakah itu tanggungannya dari orang tua atau kita? Ambil dari tabungan anak tadi. Baik. Kemudian kaitannya dengan karena ketidaktahuan kita sebelumnya, saat kita dulu masih muda atau masih anak-anak, kita mungkin sudah mencapai nisab hartanya mungkin di umur 10 tahun sampai 20 tahun. Apakah itu menjadi utang zakat kita? Iya, itu namanya qadha zakat atau utang zakat Bu. Berarti harus kita. Iya. Ketika kita muda kita kalkulasi. Iya. Ibu punya harta 10 tahun itu nggak dikeluarin zakatnya, maka setiap tahunnya tadi dari tahun ke-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai sekarang ini keluarin semuanya, utang semuanya itu Bu. Baik. Kemudian yang terakhir katanya dengan zakat profesi Ustaz. Kalau tadi Ustaz sampaikan untuk zakat profesi dikeluarkan saja mungkin potong Iya. dari kantor begitu. Karena sudah regulasi. Apakah bisa kita menjadikan zakat profesi yang sudah dipotong dari kantor itu sebagai pengurus simpanan kita? Bisa jadikan pengurangan zakat simpanan. Bisa. Bisa. Tadi misalnya saya hitung tadi yang 2 miliar tadi ya. Sudah 50 juta. Ternyata ibu tiap bulan nyicil. Boleh zakat itu dibayar lebih cepat. Boleh. Kalau ibu mau niatin kayak gitu aman. Mungkin strategi yang kedua untuk zakat profesi adalah zakat yang sudah dikeluarkan diakumulasi hitung untuk zakat yang simpanan 1 tahun. Tapi jangan lupa simpanannya ikut juga. Karena kan zakat profesi baru hitung yang masuk. Tapi sebenarnya yang masuk ini masih lebih banyak sekali. Harusnya kan pakai dulu. Maka kelemahan zakat profesi itu para ulama yang mendukung ini mereka berselisih.
ini dari kotornya atau dari bersihnya. Itu satu. Terus ada lagi yang kedua, itu sebenarnya zakat profesi di negeri kita itu syaratnya ini amburadul kalau saya bilang. Di Basnas itu nisabnya pakai nisab emas. Emas berapa? Ada gaji 85 juta itu tiap bulan. Nah, strateginya gimana Basnas? Strateginya 85 juta itu untuk 1 tahun. Terus 1 tahun ini dibagi 12. Itu sekitar 7 juta, Bu. Kalau mau adil adalah, ya sudah, nisab tadi 85 juta juga sekalian lah. Karena kan bayarnya tiap bulan, patokannya itu. Tapi Basnas nggak mau, ya, karena nanti kecil lagi. Ya itu tadi, karena kejar target. Maka keinginan badan zakat itu mana bisa cari zakat sebesar-besarnya tarik dari umat itu. Itu tujuannya. Ini masukkan aja, Bu. Saya berani ngomong karena dosen-dosen saya tahu. Saya berani ngomong kayak gini. Kalau saya bertentangan dengan regulasi loh ini. Gitu ya, Bu ya. Jadi bisa Ibu jadikan itu pengurang untuk zakat simpanan tadi. Namun harus pastikan nanti simpanan akhir tahun berapa. Gitu. Baik, ada lagi. Bu ini belakang itu, Bu. Dengan utang. Berkaitan dengan hutang apa? Nah, kalau mengikhlaskan hutang itu harus ada akad bukan? Hah? Antara Soalnya kalau gini, Bu, ini ada cerita kemarin ya, saya pernah dapat cerita gini. Awalnya dia ikhlaskan, Bu. Utangnya banyak inilah. Ikhlaskan. Ternyata ceritanya berikutnya, Ustaz, saya kemarin sudah ikhlaskan, namun beberapa bulan dia dapat warisan, Ustaz. Terus dia bilang ke saya, ya sudah resikomu, ya sakit ya sakit. Ibu pinjamin 20 juta. Ternyata dia dapat warisan, bisa bayar kan? Bisa bayar, Bu. Maka jangan dulu ikhlaskan. Nunggu aja dulu. Walaupun nunggu itu sakit hati, Bu. Makan hati. Nunggu itu. Nunggu, tetap nunda terus, sakit hati, Bu. Maka memang kalau mau plong, ikhlaskan saja. Bu, saya ngomong enak aja, Bu, ini. Saya tahu perasaannya berat, Bu. Tapi itu lebih membuat kita pikiran gak banyak mikir dia lagi. Sudah deh, selesai. Nah sekarang Ibu tinggal ngomong ke dia, utangmu selesai ya. Nah terus yang langkah kedua, masukin dia ke daftar blacklist. Besok gak usah pinjamin lagi. Silakan, Bu. Ustaz, untuk zakat tanah pekarangan apakah Cuma ditempati kosong gitu? kosong kan? Ya sudah. Nggak ada kena zakat. Sama seperti rumah tadi yang kita bahas. Kalau untuk sawah? Sawah cuma digarap? Iya. Oke, sawah cuma digarap berarti sawahnya tidak kena. Yang kena hasil sawahnya tadi. Oke. Lebih enak itu nggak punya duit, Bu, nggak banyak mikir. Lebih baik apa? Tanah atau emas? Bukan masalah itu, Bu. Ibu akan punya resiko dengan simpan dalam wujud apapun, Bu. Ya, tetap ada resiko. Jadi begini, jangan pikirannya saya nggak mau kena zakat, jangan. Karena dengan Ibu kena zakat, Ibu mengangkat beban orang susah, gitu loh. Jadi kalau saya sudah sebut tadi, alhamdulillah tanah saya nggak kena, saya cuma buat itu nganggur saja. Jangan senang dulu, Bu, di sini. Karena Ibu masih punya harta yang lain. Saya yakin ada yang kena. Maka mikir harta yang kena saja. Yang tidak kena ya sudah. Kalau sholat tarawih biasanya 4-4-3 atau 2-2-2-2-3, boleh nggak sholatnya 2-2-4-3? Boleh juga. Atau 4-2-2-3, boleh. Namun ya lebih bagusnya seragam-seragam lah. 4-4-3 gitu loh, enak. 2-2-2-2-3 gitu. Ya, lebih ada dalilnya di sini daripada Ibu buat sudah 2-2-4-4. Ya. Jangan nambah-nambah lah, Bu. Jika kita mempunyai uang belum mencapai nisab dan emas juga belum mencapai nisab, emas juga belum mencapai nisab. Apabila digabung mencapai nisab, emasnya nggak usah digabung dengan uang, kecuali gini ya, uangnya sudah mencapai nisab, emasnya sudah mencapai nisab, bayarnya pingin 1 kali.
Maka gabungkan saja nilai emas dengan nilai uang tadi. Emasnya dijual tuh kira-kira berapa, digabungkan dengan uang. Ustaz, jika haul harta kami sekeluarga jatuh pada bulan Ramadan, tapi kami membagi-baginya pendistribusian zakat harta kami yaitu saat Ramadan dan sesudah Ramadan. Nah, ini berarti penyaluran zakat ya ibu-ibu ya. Bagusnya gini, misalnya tadi saya sebut 20 Ramadan kan? Ini ya, 20 Ramadan ya. Bagusnya itu tuntas di hari ini. Kalau bisa. Kalau bisa, Bu. 20 Ramadan habis ini atau didahulukan. Saya bayarnya 20 Ramadan, saya nyicilnya dari tanggal 1. Lebih bagus. Kalau ibu bayarnya sesudah, berarti qadha namanya, itu di luar waktu. Itu di luar waktu. Kalau sengaja dosa, Bu. Karena sudah nunda bayar zakat. Kecuali kalau ibu lupa. Jadi bagusnya bayar lebih cepat. Atau paling akhir tanggal 20 Ramadan. Sekarang ini kalau bayarnya di lembaga zakat, itu sistemnya langsung bisa. Kami punya UPZ itu. Jadi sudah bisa langsung salurkan, langsung sifatnya terikat. Jadi diminta pada lembaga zakat itu supaya punya program. Kamu programnya apa? Oh, dalam setahun kami punya program ini. Langsung masuk di program ini. Jadi sudah dimiliki oleh program tadi. Berarti langsung sudah disalurkan namanya, Bu. Ya, langsung sudah disalurkan. Nah, ini. Jadi kalau bayaran tanggal 20, usahakan selesai di sini. Kalau mau lebih bagus, saya mau nyicil Ustaz. Ya sudah dari awal 1 Ramadan dia nyicil sampai tanggal 20 Ramadan. Ada lagi, Bu? Itu dulu, sebentar dulu, belakang dulu. Ya. Apa, Bu? Tadi zakat profesi ya? Zakat jenis punya uang, punya emas sama 100 gram. Itu kan udah semua bertahun-tahun. Terus kita berat banget gitu, dipancah per bulan gitu. Lebih cepat bayarnya boleh? Hah? Zakat aja niatannya. Karena zakat itu lebih wajib, Bu. Kalau ibu bahas yang wajib aja. Jadi maksudnya ibu kena zakat terus mau nyicil. Oke. Oh, bertahun-tahun belum bayar? Pecah per bulan. Lebih cepat atau ini pas waktunya, Bu? Misalnya ibu punya kewajiban zakat 20 Ramadan. Ibu nyicilnya ini sebelumnya atau sesudahnya? Iya, ibu dahulukan atau setelah kena zakat baru ibu bayar? Hah? Dahulukan boleh? Ada dalilnya di sini, saya sebutkan di buku merah ini, Bu. Makanya ketika dia punya kayak gini kan, Bu, dia perkirakan misalnya dia mau dahulukan. Di 20 Ramadan ini saya punya harta itu kira-kira segini. Kalau itu emas mungkin tetap aja gitu. Oh, saya punya emas 200 gram. Ya, emas 200 gram. Dia nyicil sebelumnya. Nisabnya sudah ketahuan. Tapi ada yang nilainya masuk keluar gak ketahuan kan? Ya sudah perkirakan tiap tahun itu kira-kira pas di Ramadan ini simpanan saya 100 juta. Ya sudah bayar 100 juta dulu. Kalau itu kurang nanti tinggal nambah saja ketika pas di tanggal itu. Bu? Rumah KPR. Pertanyaannya? Rumahnya cuma ditempati? Iya. Rumah KPR-nya dijual atau ditempati aja, Bu? Ditempati. Ditempati saja, tidak kena zakat. Kalau jam sostek itu Ustaz, jam sostek? Kerja keluar dari kerja itu kan biasa dikasih uang, dapat uang. Jam sostek, iya. 50, nah itu kena zakat nggak? Kena pas nanti bayar zakat masukin saja. Tapi kalau sudah habis ketika dipakai ya sudah.
Jadi tersimpan atau tidak setelah dipakai, itu aja. Kan itu tahun-tahunan Ustaz. Misalkan masa kerja 10 tahun. Iya, nggak peduli itu, potong tahunan. Ibu bayar zakat kapan? Dipakai itu. Pakai aja dulu. Ibu dapat di tengah tahun ini, bayar zakatnya 20 Ramadan. Ya, kalau itu sudah habis ya sudah. Misalnya dapatnya 19 Ramadan, bayarnya 20 Ramadan. Walaupun satu hari masukin saja ke 20 Ramadan. Terus satu lagi. Bu Luisa, sudah? Sama, ya. Terakhir. Assalamualaikum. Kalau bayar zakatnya ternyata kebanyakan. Kalau bayar zakatnya kebanyakan terus? Apakah Allah kasih kita pahala lebih besar? Ya alhamdulillah, banyak-banyakin aja Bu. Sisanya diniatkan sedekah sunnah ya. Baik, itu saja ibu-ibu sekalian. Ini sudah lebih banget ini Bu, 10.51. Ya, kita cukupkan, insyaallah lanjut lagi 2 pekan berikutnya masih di buku yang sama. Kalau mau tahu ringkasannya dari buku ini, ada di buku ini. Panduan praktis zakat mal kontemporer. Nanti saya bahas di Sofia sebenarnya. Dan di sini zakatnya lebih kontemporer. Lebih kontemporer, terkini, dibantu dengan tabel-tabel. Ibu kalau baca, misalnya di sini ada arisan, waris, ya, macam-macam yang saat ini ada, tabungan pensiun, ada di sini semuanya. Nanti bisa tahu kena zakat atau tidak, berapa persen nanti kena, ada di sini. Nanti bisa cari, tapi bukunya lagi dicetak ulang dulu. Nanti kalau sudah tersedia bisa dipesan. Demikian Bu untuk bahasan kitab siang hari ini. Semoga manfaat. Ya, kami cukupkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.